ya Habib, Al-Fakir ini kan sudah punya tanah, tapi nggak punya dana. Betul. Kita nggak punya usaha seperti yang lain, gitu kan? Sambil begini beliau menjawabnya. Tenang aja, Gitu. tenang aja Buya ya. Dengan jawaban itu sampai sekarang malunya tidak pernah hilang dari hati beliau. Gimana Buya? Begini jawabannya, gitu kan? Kata beliau, "Kaif takhaf? Allah ma'ak." Ya. Suami sore hari. Nah, itu salah satu isyarat yang sangat baik, gitu kan, menyambung dari hasil istikharah, ya. Ketika pas maghrib lagi berdoa setelah peletakan batu pertama, orang-orang pada melihat lafaz Allah, awan lafaznya di atas kepala. Subhanallah. Ya, pas adzan maghrib, beres. Alhamdulillah, kita bahagia. Ada isyarat yang bertambah, gitu kan, bisyarah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, subhanallah, itu datang pertolongan Allah yang tidak diduga. Kemudian barulah dia bikin master plan. Siap-siap. Bikin master plan. Lalu kita bikin majlis pertama. Awal majlis pertama apa? Majlis pertama ya masih lapangan kan. Majlis pertama dibikin bangunan dari bambu. Ya masih sederhana. Siap-siap. Kayak gazebo gitu. Ya, bambu. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah, oke Buya. Tadi selepas peletakan batu pertama, kemudian dibangun buat majelis takwin pertama, awal tercetus ide nama Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu juga di situ jadi pas peletakan. Iya, betul. Jadi kita menambah nama Asy-Syifa. Tadinya yang warisan dari ayahanda Al-Mahmudiyah. Tapi kita tambah Asy-Syifa, gitu kan. Tujuan kita Asy-Syifa ini adalah obat. Siap. Karena kita punya cita-cita siapapun kan yang lahir dari didikan kita dan akan menjadi obat bagi manusia. Alhamdulillah, amin. Itu yang kita inginkan. Siap. Dan bagaimana manusia ini pada sembuh jiwanya, sembuh raganya, semuanya dari berbagai penyakitnya. Itu yang kita cita-citakan. Kita kasih nama Asy-Syifa. Maka pakai wa, Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Wa itu artinya dan kan? Majelis ini pesantren Asy-Syifa dan pesantren Al-Mahmudiyah warisan dari ayahanda. Siap. Artinya dua pesantren digabungkan. Kolaborasi ya? Kolaborasi, gitu kan. Lalu Buya bikin izin internasional dikarenakan Buya punya cita-cita bahwa pendidikan dari pesantren kita ini ingin bermanfaat kepada seluruh manusia seluruh dunia. Siap. Dan kelak Buya berharap bahwa banyak yang mondok dari berbagai negara. Alhamdulillah. Nah, itu yang dimaksud kenapa diinternasionalkan perizinannya itu. Alhamdulillah. Nah, dulu belum ada santri kan tahun 2011 itu hanya peletakan batu pertama dan waktu itu masih lapangan, masih ada gazebo satu lah di tengah-tengah lapangan. Setelah itu datang gurunya Habib Umar, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri ini salah satu guru Habib Umar. Bahkan beliau lihat dari kitab yang disusun oleh beliau Al Habib Salim Asy-Syatiri, beliau juga salah satu muridnya adalah Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Malik. Karena Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah pesantren di ayahnya Al-Habib Sayyid Muhammad, yaitu ada Sayyid Alawi Habib Salim itu. Dan Habib Salim beliau termasuk yang mengajar Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Malik. Jadi dari gazebo itu sudah pada berdatangan ulama-ulama besar ke sini ya. Itu jaraknya hanya kira 1 bulan. 1 bulan itu Pak. Itu masih 2011. 2011. Itu kira-kira 1 bulan setelah itu diadakan multaqo juga, pertemuan ulama juga. Kira-kira ada 1000 ulama yang hadir saat itu. Tetap di Pangaduan Heubeul karena kita baru punya majelis Pangaduan Heubeul itu. Itu bukan pesantren. Bukan ya.
itu majelis Majelis gitu kan. saja ya. Lalu tidak lama kemudian 4 bulan kemudian di bulan Jumadil Awal gitu kan, masih 2011 juga gitu kan, itu datang lagi salah satu guru Habib Umar yang sekarang masih ada ya di Madinah, yaitu Al Habib Zain bin Smith Madinah. Bikin lagi multaqah di sini, kira-kira ya 1000-an bahkan lebih itu saat itu kan, yang datang. Ini Al Habib Salim Asy-Syaitiri langsung setelah itu mengunjungi tempat ini, berdoa lama, dalam doanya luar biasa. Dalam doanya beliau meminta kepada Allah agar ini menjadi markasnya para aulia, para ulama, agar ini menjadi mercusuar, agar ini menjadi sumber ya, keilmuan, sumber cahaya, sumber asrar ilahiyah nabawiyah, ya, sumber rahmat dan keberkahan bagi alam semesta. Dan beliau mendoakan siapapun yang ngaji di sini, didoakan oleh beliau. Tidak lama kemudian Habib Zain sama begitu doanya, kayak yang disetting. Al Habib Umar bin Hafid kita dengar doanya karena rekamannya masih ada. Subhanallah, luar biasa. Nah, dari doa-doa beliau ini, doa ayahanda, doa guru-guru yang ada di sini, kan? Subhanallah, pertolongan Allah tanpa diduga oleh perkiraan kita dan di luar kemampuan kita. Kun fayakun. Kun fayakun. Dalam segala hal. Buya di sini tidak main proposal. Buya hanya bilang sama jamaah, gitu kan, bahwa kita akan bangun pesantren, siapa yang mau ikut berhaba. Ahlan wa sahlan. Jadi tidak pakai proposal ke perusahaan, wala juga ke pemerintah, wala juga ke siapapun. Nah, itu namun itu berdatangan orang. Yang bantu malaikat juga ngebantu. Pada datang semua gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, itu Masya Allah. Dan Habib Zain juga kesini berdoa. Dan Al Habib Salim Asy-Syaitiri dan Al Habib Zain sering bertanya lewat telepon, lewat muridnya, di antaranya muridnya Al Habib Salim Asy-Syaitiri, khadimnya beliau, ada salah satu sifat cuculah kalau namanya Al Ustadz Ibrahim yang di Lembang. Beliau sering telepon ke Buya, ada telepon dari Habib Salim katanya, bagaimana kabarnya, salamnya, kabarnya pesantren bagaimana, sudah sampai mana. Itu sering sekali. Bahkan anak-anak Buya itu dinamai oleh beliau banyak. Dinamai oleh Habib Zain bin Smith juga banyak. Dinamai oleh Habib Umar bin Hafid banyak kan. Alhamdulillah. Setiap Buya ke Madinah Al-Munawwarah, Al Habib Zain bin Smith selalu bertanya. Dan sebelum ini dibangun, karena Buya tidak punya apa-apa, ya, Buya berangkat dulu ke Habib Zain ke Madinah, lapor kepada beliau, ya Habib, Al-Fakir ini kan sudah punya tanah, tapi nggak punya dana. Betul. Kita nggak punya usaha seperti yang lain, gitu kan? Kalau yang lain mau bangun harus ada duit dulu. Betul. Kita hanya ada cita-cita dulu, gitu kan? Nah, minta arahan, minta doa kepada beliau. Ini bangun pesantren. Dari set plan-nya, dari master plan-nya, ini kan luar biasa dananya. Betul. Ya? Tapi kan Allah Maha Kuasa. Beliau menjawab sambil begini, beliau menjawabnya. Tenang aja, tenang aja Buya ya. Dengan jawaban itu sampai sekarang malunya tidak pernah hilang dari hati beliau. Gimana Buya? Begini jawabannya, gitu kan? Kata beliau, "Kaif takhaf? Allah ma'ak." Wal Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ak, wal anbiya wal mursalun alaihi salatu wasallam ma'ak, wal malaikatu alaihi salatu wasallam ma'ak, wal awliya wal ulama was salihun ma'ak, wal mu'minun wal mu'minat ma'ak. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, imshi. Nah, kenapa kamu takut? Kata beliau, Allah bersamamu. Nabi Muhammad SAW bersama, para nabi, para rasul, para malaikat bersama, para wali, para ulama, para solih bersama, muslimin bersama. Kan? Kalau kamu sudah mengazam kepada sesuatu yang baik, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, jalan, kata beliau. Malu sampai sekarang malunya. Iya. Apa sih yang ditakutkan? Betul. Kita punya Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan berapa banyak ayat Allah menyatakan inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadilah jadi ya. Alhamdulillah. Kenapa kita berdoa kepada Allah terus? Berdoa, ajak keluarga untuk berdoa, ajak jamaah untuk berdoa bersama-sama. Karena kekuatan doa bisa melebihi segalanya. Kan? Ud'uni astajib lakum. Kan? Setelah itu pulang sini, subhanallah, luar biasa.
sudah siap luar biasa. tonggak. Akhirnya datang yang ikut bantu dan sebagainya, tanah pun bertambah, Siap. lalu mulai bikin bangunan kayak ini, Siap. terus bangunan rumah ini. Desain pertama siapa? Desain Buya Buya sendiri. sendiri, Semua ini desain Buya. Alhamdulillah siap. Desain Buya. Ada satu yang desainnya ini salah satu jamaah itu Pak Haji Didi, gitu kan. Lalu yang tambahan sekarang ini yaitu Pondok Putri yang 5 lantai itu Pak Haji Wandi sendiri beliau yang bikin. Kalau seperti desain bangunan Raudhah, desain pondok. Buya lebih ke Masjid Nabawi yang di sana. Mirip-mirip. Jadi Buya begini, setelah keliling berbagai negara, Buya sengaja merekam, ya kan? Siap. Merekam semua model-model yang ada di berbagai negara, kan? Untuk kita tuangkan, kita gabungkan, dan Buya bertujuan di sini membuat bangunan itu. Apa namanya ya, ala istilahnya, ala semua, gitu kan? Masjid yang ada di provinsi, ala semua adat yang ada di Indonesia dan yang ada di berbagai negara, kita tuangkan di sini semuanya. Apa tujuannya? Tujuannya sebagai lambang kesatuan persatuan manusia. Kita tidak berbicara umat Islam saja, ya? Karena kita tetap tujuan kita adalah terus mengikat kan, persaudaraan dengan semua manusia, gitu kan? Nah, wabil khusus dengan umat Islam dari sisi gitu ajaran ajaran agama, gitu kan? Nah, agar semua orang yang datang ke sini merasa memiliki. Nah, itulah benar ya, siap. Nggak segan gitu. Oh, di sini ada saya, gitu kan. Kata orang Padang di sini ada saya. Kata orang Sulawesi di sini ada saya. Irian, kata orang di sini ada saya. Kata orang Inggris di sini ada saya, orang Belanda di sini ada saya, semuanya ada saya, gitu kan. Maka ini rancangan ini akan dibikin pondok-pondoknya seperti villa-villa juga. Yang ini dibeda-bedakan. Betul. Kan? Siap. Ala ini ada provinsi ini, ala provinsi ini, ada negara ini, ala negara ini. Itu tujuannya. Berarti Buya, desain Buya sendiri tradisional, modern, dipadukan juga. Dipadukan. Alhamdulillah. Dipadukan semua. Siap. Nah, terlepas dari semua proses yang begitu panjang, kemudian juga dari peletakan batu pertama, mulai ada santri itu kapan kesini? Itu ada santri itu tahun 2013-an. Mulai pada berdatangan ke sini ya. Tahun 2013-an mulai berdatangan, tapi itu belum begitu signifikan. Ya, kira-kira itu baru itu sebetulnya. Kira-kira 2015-an itu kan. Siap. Ada ya, Pak, 2015-an ya. Sekitar 2015 mulai itu banyak itu santri. Itu waktunya sangat cepat. Tidak terbendung kan? Tidak terbendung. Nah, kita yang membendung karena fasilitas yang kurang. Betul. Kan? Kita yang membendung. Nah, daripada nanti terbengkalai. Lebih baik kita batasi. Siap. Nah, santri sekarang itu sampai saat ini sudah sekitar 1.200-an santri. Ahwat dan Iwan. Ahwat dan Rijal bisa, ya kan? Dari laki-laki sekitar 600, kemudian dari perempuan sekitar 600-an gitu. Itu juga kalau ditambah dengan santri-santri alumnus jauh banyak, karena alumnus yang artinya ada yang sudah kelas 6 keluar, ada yang sudah di kelas 5 keluar, ada yang kelas 4 keluar dan pindah maksudnya gitu kan, ada yang wakaf dan sebagainya. Wah, itu sudah sekitar 2000-an. Alhamdulillah, siap. Abuya gini, ini persyaratan nih, mungkin para orang tua dari seluruh Jawa Barat, Indonesia dan ini pengen tahu sebenarnya untuk kesini bukan menitipkan anaknya, putra putrinya, pengen ke pondok Islam internasional, bagaimana nih syaratnya sebetulnya? Sebetulnya syaratnya tidak ribet sih, syaratnya tidak ribet.